Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel saya, Tessa Erviana. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan tugas modul 2.3 koneksi antar materi, coaching dan supervisi akademik. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Paradigma berpikir coaching meliputi fokus pada coachee yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching ada 3, yaitu kemitraan, memaksimalkan potensi, dan proses kreatif. Kemitraan dimaksudkan posisi coach terhadap coachee adalah sebagai mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang dibutuhkan oleh rekan yang dikembangkan. Proses kreatif dilakukan melalui percakapan 2 arah, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide yang baru. Coaching dalam konteks pendidikan. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada pada murid agar tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Sistem among ing ngarsa sung tulodo, ing Madya Mangunkarso dan Tutwuri Handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan yang ada dalam diri murid. Kompetensi inti pada coaching ada 3, yaitu kehadiran penuh atau presence. Dimaksudkan bahwa kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Mendengarkan dengan aktif. Dimaksudkan bahwa seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee. Selanjutnya, pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot diajukan menggugah orang untuk berpikir, menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal baru untuk mengungkapkan emosi. Percakapan berbasis coaching dengan menggunakan alur tirta. T yang berarti tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai oleh coachee. I. Identifikasi. Proses menggali semua hal yang terjadi dalam diri coachee. R. Rencana aksi. Coach membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Ta yang berarti tanggung jawab. Komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajar dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Pengalaman reflektif yang terkait dengan pengalaman belajar antara lain emosi yang dirasakan. Di
Di sini, emosi yang saya rasakan adalah tergugah untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang kucing untuk supervisi akademik. Saya juga merasa tertantang untuk memperbanyak praktik kucing dengan murid dan rekan guru untuk mendapatkan keterampilan yang baik, sehingga kedepannya bisa melakukan kucing untuk supervisi akademik. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mendapatkan pemahaman materi kucing dan sudah mempraktikannya. Hal yang perlu saya perbaiki adalah terkait kompetensi menjadi seorang coach yang baik, terutama dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Implikasi terhadap kompetensi diri dengan menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, refleksi analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Analisis terkait topik modul 2.3, bagaimana penerapan kucing untuk supervisi akademik. Melalui supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran, kucing dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru, sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja guru. Kucing sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam menjalani proses kucing dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi manakala dilandasi kepercayaan kunci kepada coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan, karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaborasi antara supervisor dan guru. Selanjutnya, apa tantangan implementasi kucing di sekolah? Seringkali supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah, apalagi jika supervisi akademik ini hanya terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun pelajaran. Supervisi menjadi sebuah tagihan atau kewajiban pemimpin sekolah dalam menjalankan tanggung jawabnya mengevaluasi tenaga pendidik. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Pada proses kucing, seorang coach lebih ditekankan untuk menjadi seorang pendengar yang aktif dengan beberapa pertanyaan yang merangsang ide melalui jawaban dari coach, sehingga coach memang harus terampil untuk berkomunikasi yang baik dalam melakukan coaching. Refleksi koneksi antar materi. Kucing untuk supervisi akademik jika dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1 adalah dalam pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan dengan 3 pemetaan, yaitu pemetaan minat siswa, kebutuhan belajar siswa, dan profil belajar siswa. Pemetaan ini digunakan sebagai data dalam proses coaching sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi yang terbaik. Jika dikaitkan dengan pembelajaran sosial emosional pada modul 2.2, ada beberapa hal yang harus dipahami dalam kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE digunakan dalam proses coaching untuk pengendalian diri dan emosi, serta menimbulkan rasa empati dan sosial, serta pengambilan keputusan yang tepat. Peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya pada modul 2, yaitu di dalam kompetensi kucing dan tirta sebagai alur percakapan kucing, mewajibkan kita sebagai coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh dengan teknik stop dan mindfulness yang telah kita pelajari pada modul pembelajaran sosial emosional. Prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, serta diakhiri dengan rencana tindak lanjut dan tanggung jawab yang diputuskan oleh coach. Potensi coach yang beragam, maka sebagai coach memerlukan keterampilan sosial emosional untuk dapat memaksimalkan potensi tersebut. Demikian koneksi antar materi pada modul 2.3 coaching dan supervisi akademik. Sampai jumpa pada tugas berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.